sore menjelang malam ya. Ini kita buat vlognya malam minggu, tapi mungkin nanti tayangnya malam hari Sabtu, Senin. coy. Malam minggu. Oh, iya, karena mungkin terlalu jomblo. Ibarat kata tuh, ulang tahun. Oke, opening udah ribut, bye. Oke, jadi di vlog kali ini aku akan membuat Q&A bersama artisnya Desa Kaladawa. Ulah, nggak usah Dan sebut kita merek juga, Cin. nggak main-main buat Q&A-nya, nggak seperti biasanya normalnya orang. Kita akan dengan samyang yang levelnya paling tinggi. Bentar, coba Jadi, lihat. Ini ya, di sini bisa kita lihat telur buatan orang waras sama buatan orang ngawur. Karena gini guys, Katanya scramble. nggak gini Bu, masalahnya kan saya lama. Lama tuh kagak punya pacar, kagak punya laki gitu ya. Lama tuh kagak punya yang saya masakin. Jangan gitu dong. Nah, terus akhirnya aku bikin telurnya dua guys, ala-ala. Jadi ala-ala orak-arik sama telur ini. Katanya pertamanya ini katanya scramble. Oke, nggak tahu Scramble scramble ala-ala. dari mana. Iya, terus kita aduk dulu ya guys, aduk dulu minyak. Ini kita nggak pakai meja karena memang ala kadarnya minyak sampai melar. Namanya Ini apa Mbak Jana? Namanya mie samyang, ini ekstra ya. Samyang pakai M ya? Samyang. Kalau nggak pakai M, sayang, krik. Oke, baik. Oke. Oke, Bisa jadi kita lihat. sebelum Oke. sebelum ini. Oh, sweet dulu dong. Iya. Pertanyaan dulu. Sayangnya Di sini aku- kita akan beri berapa pertanyaan? kita akan kasih 10 pertanyaan. Jadi aku nggak ngerti apa yang Apa akan aja ya? manusia ini tanyakan dan apa yang akan aku tanyakan kepada manusia ini. Jadi ini ekstra. Jadi ini samyangnya itu yang paling pedes guys. Ekstra nih. Tuh merah banget. Dan for your information ya teman-teman, tadi tuh saya ngambil minyak dikit doang, saya tumpahin ke dia. Oke, tau lah dia makanya banyak. Anda nggak tahu diri. Bentar ya. Ini masih pakai headset ya guys. Mohon maaf ya. Mohon maaf, doain kita punya kita dana. sweet dulu dong Bu. Oh, iya, Kita siap. berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih doanya? Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yuk kita sweet dulu. Om Satu. Pimpa Jangan Om lagi. Pimpa dong. Nomor 3. Yuk. 1, 2, 3. Sweet. Iya, aku juga sebut. Yo, Sweet. Nah, berarti yang kalah yang duluan ya guys. Oke, Gitu. baik. Oke, siap. Pertanyaan dulu, Bu. Kita makan dulu dong. Makan dulu baru ngomong pertanyaan. Gitu. Yang kalah makan. Apa? Yang kalah makan. Apanya? Gitu apa gitu? Oh, yaudahlah aku nurut. Jadi, gini. Prosesnya tuh kita makan semua, tapi gitu. yang sambil jawab. iya gitu. Maksud Oke, aku begitu, Bu. Lu gimana sih? Jangan dikira kayak nggak ada. Namanya itu bala-bala ya guys. Gitu. Oke, baik. Oke, siap. Nah, kita makan dulu nih. Satu suapan, terus nanti aku kasih pertanyaan ke dirimu gitu. Oh, siap. Oke, udah lapar ya, Bu? Lapar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim nih, guys. Itu apa? Udah, Bu. Kayak protokoler ya, yang udah kertas. Oh iya Mbak Jana, sekali lagi ngetin, ini lagi wabah corona, jadi peringatan banget untuk teman-teman supaya di Rumah aja, lockdown gitu guys, Kayak makanya kita kita. bikin vlog kayak gini. Oke. Pertanyaan pertama untuk dirimu. siap. Ambil dulu samyangnya, Ya, dimakan. Kapan pertama kali pacaran dan istilahnya siapa cinta pertamamu? Kasih tahu. Pacaran ya. Pertama kali pacaran kelas 1 SMA. Dulu saya SMA TET di Tegal. SMA Negeri 3 Tegal. Angkatan 2013, pacaran sama kakak kelas 12. Dia anak basket apa voli aku lupa. Kita pacaran dari SMA sampai semester 3 S1. Kemudian dia kenal teman aku, sekarang nikah sama teman aku. Hore, aku yang jomblangin dan gue nangis-nangis. Oke, Tapi baik. kan lu bangga Bu, temen lu dapat mantan, dapat bekasannya Mbak. Bener-bener. Oke, lanjut. Mbak dong ngasih pertanyaan ke aku. Tadi dari Instagram, oh ya. Jadi semalam tuh aku bikin apa ya, polling pertanyaan gitu buat Jana. Di sini pertanyaannya hampir sama sih. Mbak, dia siapa? Udah nikah belum? Oke, silakan dari Mas Wawan Handika 8 sama Danang Kita. Oh ya, Danang Kita tuh mahasiswa prestasi di UNES. Oke, silakan Mbak Jana. Dia siapa gitu. Nah, Oke. perkenalkan diri deh, Bu. May introduce myself, aku adalah hamba Allah yang sampai sekarang masih menunggu jodoh. Amin ya Allah. Siap. Buat jomblo-jomblo silakan minta nomor teleponnya di Berasa sini. kode ya Bu. Oke, baik. Jadi
aku adalah manusia yang sedang berusaha membahagiakan kedua orang tua aku. Amin ya Allah. Sedang bergerak melanjutkan jejak abahku di Amin dunia ya seni. Doain ya, semoga urusan-urusan wayang-wayang itu cepat selesai dan kuliah hukumku juga lancar. Semoga Dan lancar apa tadi dua-duanya. pertanyaannya? Udah nikah belum? Dia yang tanya loh. Dia yang tanya. Mungkin pertanyaannya gini loh. Bukan udah nikah belum, kapan nikah? Oke, baik, kita ganti ya. Kalau ada yang tanya kapan nikah, aku jawab kalau nggak Sabtu Minggu. Oke, baik. Kenapa pengennya Sabtu atau Minggu? Kalau bikin resepsi pernikahan kalau nggak di hari Sabtu dan Minggu atau Jumat, itu pasti yang datang sedikit. Karena Senin sampai Kamis kebanyakan ini lagi corona. Nggak boleh buka pernikahan. Iya, jadi nggak boleh buka pernikahan. Tapi ngirit loh. Jadi kamu nggak usah. Sewa gedung. Nggak bisa dong Bu, nanti aku harus mantan-mantanku harus datang semua. Netizen ya lebih tepatnya yang pernah dia labrak harus datang di pernikahannya Jana, oke? Siap. Oke, next aku tanya ya. Oke, siap. Oke, siap. Udah Udahlah, pedes pemirsa. kayak itu banget. Rahasianya bisa S2 di usia muda apa Bu? Rahasianya dendam. Enggak, jangan ditiru. Oke, dulu mantanku yang itu tuh S2 UGM. Aku termotivasi banget ikutan di S2, tapi aku di Semarang, di UNES. Dia Mantannya hukum, kamu yang namanya Tit. yang namanya Ted gitu ya. Dia anak hukum UGM dan aku anak matematika UNES gitu ceritanya Mbak Jana. Ya gitu sih. Emang di mana-mana anak IPA sama anak IPS tuh nggak bisa jadi satu ya Bu? Jangan dong. Jangan dong. Ini Terus? pertanyaan buat kamu ya. Lanjut dulu, masa segitu Oh, doang? udah itu doang. Ya lanjut. Kenapa bisa sampai pengen masuk hukum? Apa? Kenapa bisa pengen masuk hukum Oke. dan cita-cita ke depan? Spesifik ya, cita-citanya pengen ini gitu. Jadi alasannya itu aku ya pasti itulah namanya. Sebenarnya dulu tuh pengen banget. Kan dulu nyambi awalnya gitu lu loh. seni. Jadi iya dulunya tuh seni. Ya sampai sekarang masih ada seninya gitu loh. Tapi tetap ya Jadi- janji ya masih seni ya. Jadi habis itu aku apa namanya dulu masuk pengen ke hukum itu gara-gara memang senang aja lihat orang hukum tuh ngomongnya tegas gitu. Tes blak blak Cuma blak, gara-gara blak, nggak bisa pok, ngomong pok, 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 gitu. Ya Terus setelah Tuhan. itu apa namanya seneng aja kayak gitu. Terus akhirnya kan aku juga ingin membayar omongan orang-orang yang selama ini setelah Abah udah nggak ada banyak yang Pengkhianat ya. meremehkan saya dan keluarga saya yang nonton video ini. Ya. Lebih spesifik dong, Saya ingin meremehkan membayar maksudnya gimana pengkhianat semua apa gimana? omongan kalian yang mungkin selama ini kalian saya nggak mau menunjuk si A, si B, si C, si siapa Menyakiti yang hati lah. dulunya pokoknya. waktu Abah masih hidup baik ya sama saya dan keluarga dulu tuh ibarat kata tuh dulu bermuka dua ya bisa juga ya Bu, Bisa jadi. ya bermuka seribu baik kalau di depan Abah saya seperti ramah sama saya, peduli sama saya. Tapi sekarang setelah Abah saya udah nggak ada, kamu sangat 360 derajat berubah dan kamu nggak ingat akan perjuangan Abantus. Nah. Itu buat saya udah sakit hati yang paling dalam. Saya nggak mau menyebutkan asi B karena memang banyak banget. Ini loh, nggak apa-apa kamu lupa sama perjuangan Abantus, nggak bisa ingat, tapi ingat roda itu berputar, nanti suatu saat kamu akan merasakan rasanya Apa yang bagaimana iya siap. di posisi saya kayak Catat gitu. Dan ya. saya tetap walaupun sekarang kuliah hukum, saya tetap belajar dalang sama teman-teman saya, sama kru-kru saya, walaupun saya dalangnya belum hebat seperti teman-teman saya, tapi teman-teman saya selalu support karena teman-teman saya tuh ngerti saya dari A sampai Z, yang gak menilai saya tuh dari kata orang gitu loh guys, karena netizen saya di Solo tuh sangat banyak gitu. Jadi buat kalian yang sekarang, abahku juga dulu nggak kuliah pedalangan Mbak gitu, abahku nggak pernah kuliah Bener-bener. seni, bener-bener dia cuma lulusan SMA. Dan Cari ilmu akhirnya sendiri gitu ya. dia benar-benar cari ilmu sendiri, dari mulai anaknya orang benar-benar gak punya, anaknya orang tukang ngodong-ngodong, iya benar. Oh, Masya Sampai dulu Allah. harus memang abah selalu bilang sebelum kamu ingin merasakan kesuksesan ini sambil makan ya guys. Siap. Coba pedasnya mirip omongannya netizen yang Sebelum kamu kamu ingin tampar. merasakan kesuksesan, kamu harus merasakan rasanya dicaci, dihujat dulu sama orang tuh kayak apa. Abah dulu kayak gituin. Ngapain kan namanya Susmono kan dulu Abah. Ngapain Susmono sampai ke Solo pengen nyampe Belajar. jadi dalang, anaknya orang gak punya gini-gini. Emang dia bisa jadi dalang hebat sampai akhirnya Abah bisa membuktikan bahwa dia bisa menyetarai dalang-dalang yang Handal ya? berpendidikan sampai sarjana seni kayak gitu guys. Jadi Abah juga dulu bilang yang bisa membuat kamu menjadi dalang sukses itu ya
karena kerja keras kamu sendiri, bukan karena lamanya kamu pendidikan kayak gitu. Dan kenapa aku pengen jadi jaksa ya, jadi aku pengen banget jadi jaksa atau notaris atau apalah nanti, belum Membela keluarga lah ya. dosen, karena pengen yang namanya membela hak-hak diri aku sendiri kayak gitu guys. Jelas Ya biarin keluarga lah, ya. semuanya buat pahala aja, buat abah. Amin. Semoga kalian yang Catat ya teman-teman, dari kesimpulannya dari tadi yang Jana ceritakan. Satu, untuk mencapai kesuksesan itu butuh kerja keras dan attitude yang baik. Jangan sampai melupakan perjuangan seseorang yang telah membuatmu sampai detik ini berdiri tegar. Itu ada siapa? Soalnya ketika nanti kamu jatuh, kamu akan merasakan ya yang dialami. Yang ada tadi dong cerita. dulu yang sampai dagangannya dia ya Curhat ya, Cin? enggak ya, dikasih tahu aja. Oke, baik. Ada nih yang jual ada nih yang jual jarit gitu ya. Oke. Jual ikat Iya. kepala. Dulu ada yang abah sampai borong nyampe berjuta-juta gitu. Sampai berapa juta gitu. Aku tahu dia belinya di mana, dan orang itu juga ada di sekitar aku. Tapi orang itu sekarang cuek. Ya, kasarnya nggak tahu diri gitu. Nggak inget dulu perjuangan abah kayak apa waktu Perlakuan dia abah udah ke ngelarisin dia ya. dagangannya dia. Ya udah, Baik. itu buat pahala aja buat abah, biar nanti Tenang di sana. abah di sana tenang. Dan aku, it's no problem, aku punya tim, aku punya teman-teman yang selalu nge-support aku gitu. Ingat ya, doanya anak yatim tuh pasti terkabul. Next, aku Berarti cita-cita jaksa ya, seni juga tetap jalan. Ya. Kesimpulannya gitu. oke. Hal tergila apa yang pernah dilakuin selama hidup? Jujur banget ya. Saya pernah sempat stres. Ini beneran ya, tapi bukan mental illness. Jadi tuh, maksudnya mental illness tuh nggak semuanya gila. Jadi aku pernah depresi, saya bolak-balik psikiater. Hal tergilanya adalah, pokoknya ada problem yang membuat aku sampai, jangan ditiru ya. Pernah gila karena cinta? Bukan cinta sih kalau ini. Lebih ke kehidupan yang membuat aku akhirnya terdesak, ngerasa banget down. Aku pernah, Bisa nanti disensor ya, kan? Saya minum minuman keras di depan orang tua. Itu paling gila. Sambil nangis, saya menangis dan minum di depan orang tua, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Pokoknya jangan sampai ketika kalian ini netizen-netizennya dia, ketika ada masalah jangan sampai lari ke namanya hal-hal yang haram. Itu tidak menyelesaikan masalah, tambah rusaknya. Hal yang paling gila itu sih. Aduh, aku salah banget. Aku sih jadi soalnya. Ini minum dulu. itu sih hal paling gila. Dan kedua, pernah sempat, nauzubillah zalik ya, pernah sempat mau masuk agama Tet karena cinta. Dan lu kan tahu sendiri, lakinya udah pernah gue bawa ke sini. Ya ntar ada pertanyaan sendiri. Oh, Buat oke, lu baik. jangan lancang dulu dong gitu. Sip. Next, lu tanya ke gua. Aduh, oke baik. Tahu pedes nih, pertanyaannya tahu pedes. Udah siapkah buat mengganti nama Tet di hati lu? Buat hati orang lain? Sebut aja Pak Bos gitu. Oke, Pak Bos. Gimana Bu? Ulang Bu. Sudah siap dan kapan siap mengganti nama Pak Bos dengan nama laki-laki lain? Harus tegas dan berani jawab ya. Ini klarifikasi buat netizen-netizen yang katanya Jana susah move on. Silakan dicatat kalian. Gak usah panas gitu, Bu. Sabar, Bu. Bu, sabar, Bu. Gini. Aku sama Pak Bos tuh bukan orang yang baru kenal setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh bukan. 2003 sampai 2020 berapa tahun tuh? 17 tahun kan Bu? Kata teman-teman tuh ibarat kata tuh gini guys, orang cicilan rumah tuh udah lunas gitu aja. KPR ya Cin? Ya. Jadi aku ngalamin banget dari fase-fase kita udah lost kontak lama, terus Allah nemuin kita lagi SMP kayaknya kelas 3 itulah. Langsung kapan dan siap enggak? Dulu dong. Enggak, jawab dulu baru mau cerita boleh. Siap enggak dan kapan? Tahunnya harus jelas. Biar dicatat netizen kan. Nanti jadi kalau misal di tahun itu Jana masih kayak gini, digugat aja nggak apa-apa. Target aku nikah insya Allah tak umur 25 tahun. Sekarang 22, 3 tahun lagi berarti itu ya Pak. Silakan lo anjrit. Jomblo-jomblo yang berminat bisa datang ke rumah Bapak almarhum Ken Susono membawa Siti. Tapi jangan kayak yang kemarin ya. Ya, itu jadi kemarin mana ya Bu? Ada 2 sih Pak Bos. Salah. Ada 2. Mulut. Dasar lampu ya. Oke next lanjut.
Dong. Aku ya, oh iya Gobel. Berarti udah siap ya ganti nama Pak Bos ya? Ya, pokoknya harus ada laki-laki yang berani datang ke sini dan menerima pekerjaan aku sebagai seni dan ahli hukum. Titik. Amin ya Catat. Allah. Bisa bimbing kamu. Usahakan orang pertama. Tegal aja karena abang pengennya dapat. Silakan orang Tegal, kabupaten apa kota? Melampirkan biodata beserta pekerjaan dan penghasilan. Lu kata mau interview. Penghasilan Langsung. Cin, nggak main-main. Sebutkan Dan siapa nama mantan terindah kamu? Iya. Oke baik. Buasi malah karena buasi malah kamu. Turun dong. Oke. Namanya Kevin Sterly Lautung, anak Manado, sekarang lagi di Amerika. halo Dia- Kevin. Lu kan Hai. pernah lihat? Dua kali Kevin nonton. Kali nonton kali aja Kevin si Kevin mantan lu tuh nonton vlog gua gitu loh, Bu. Gila lu sumpah, udahlah. Sambil makan dong. Terus udah itu. Apa Udah namanya? itu aja. Iya. Kenapa? Aku kan gak pernah pacaran. Iya siap. Anak baik. Baik banget. Anak baik. Anak baik. Anak baik. Oke nanti. Oke. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Tuhan. Next lu tanya dong Bu. Kriteria spesifik banget untuk bukan lagi pacar ya, untuk Calon suami. Nggak calon suami lagi, suami. Idaman. Oh, Satu. Kata Abah usahain orang Tegal. harus Dua. banget kabupaten kota spesifik dong. Dua, wetonnya harus pas. Ini buat mereka yang nggak tahu weton, tolong jelasin Bu. Jadi seperti yang udah aku jelaskan di video aku yang fakta about me yang kalian bisa nonton. Jadi di keluarga aku itu sangat mengutamakan yang namanya weton. Buat kalian yang nggak percaya, saya nggak memaksa kalian untuk mempercayai hal itu karena itu sudah kepercayaan dari zaman nenek moyang aku bahkan Kepercayaan masing-masing ya. Jadi kata Abah nomor satu, jangan memandang dari harta karena Abah dulu sama mamaku juga belum Dari punya nol apa-apa. banget, serius dari nol bener-bener banget. merintis dari nol, nggak punya apa-apa, belum punya rumah sampai akhirnya beli rumah, mipin Kerja dari keras tanah-tanahnya ya sampai akhirnya Abahku Berdua. benar-benar merintis dari nol karena kalau kata Abah kalau kamu rumah tangga itu sukses enggaknya tuh yang jalanin kamu berdua gitu loh. Iya. Jadi jangan cuma lihat dari materi gitu. Terus yang kedua, yang ketiga harus agama ya. Kata Catat Abah, ya, agama. Oke, lanjut Bu. harus yang satu agama. Islam ya? Iya, Islam asli bukan Islam KTP loh. Oke, baik. Terus habis itu harus yang pengennya yang agamanya bagus, yang dia tuh penyayang keluarga. Nomor satu penyayang keluarga, kamu harus bisa deket sama abahku, Kerjaannya? sama makam abahku. Kamu harus izin dulu gitu kan, terus deket sama adik aku terutama karena nanti kan yang ngeakad nikahin aku kan adik aku Iya, kan, siap. pernikahan abah. Iya. Harus deket sama mamaku, pekerja keras, bertanggung jawab, nggak kasar sama cewek. Kerjanya apa? Spesifik dong. Ya kalau pengennya. kerja mah bisa, yang penting halal dan berpenghasilan tetap gitu loh. Intinya tuh kita ngerintis bareng-bareng yang namanya rumah tangga kan Bu gitu kan. Aku juga belajar dari teman-teman aku, Benar. terus nggak suka ngekang, bisa menerima Jangan posesif pekerjaan ya. aku sebagai seniman dan ahli hukum nantinya. Terus Amin ya nanti Allah. bisa memposisikan, bisa mempereratkan keluargaku dan keluargamu. Ya. Jadi saling terbuka aja gitu loh. Dan kayak yang kemarin. Yang kemarin kenapa Bu? Ini masalahnya. Kalau yang kemarin itu kan ya, udah dekat keluarga dekat keluarga. Tapi ternyata gini hilang dot gitu. Tiba-tiba ngilang aja udah kayak buat siapa itu Pak Bos, siapa aku nggak kenal. Dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab, yang bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Ya karena kamu nantinya laki-laki adalah kepala rumah tangga yang bisa memimpin rumah tangga kamu jadi lebih baik. Ngomong aja, kalau ada masalah ngomong ya. Anak orang datang baik-baik, kamu datang tuh baik-baik, selesain baik-baik. Karena kenalnya kamu tuh datang baik-baik, pamit, Pak izin ya masuk rumah tuh baik-baik. Kalau mau keluar ya izin dulu gitu loh, jangan langsung main kayak maling, tau nggak? Kalau udah pengen selesai, datang. Allah baik-baik, rumah kita senantiasa terbuka untuk menyelesaikan masalah kalian. Oke. Nah, aku ya. Oke. Tempat kenangan yang sulit dilupakan bersama mantan. Banyak banget. Mikir dulu, tempat kenangan yang sulit dilupakan bersama mantan yang mana dulu nih? Ya. Kamu pedes ya, Bu? Pedes. Yang paling banget sulit ibarat kata tuh. Candi Prambanan deh. Lalala. Udah. Situ Roro Jonggrang ya. Roro Jonggrang gue makanya Roro putus. Jonggrang. Jadi, Akan kubuatkan kau 1000 Oke, candi dalam baik. semalam. boro-boro candi bensin Aja minta uang ke gue, mampus kan? Cinta boleh, bodoh jangan.
Dan gue udah bantu nguliahin, sekarang dia sukses, gue ditinggalin, Bu. Dah, dah. Lu tanya sama gua. Jana, apa yang akan kamu katakan jika ada dia tiba-tiba minta maaf depan lu? Karena lu udah tahu semua masalahnya. Sebut aja. Jangan Bos gitu. kakaknya dia aja gitu ya. Udah silakan. Curahkan semuanya Jan mumpung di sini. Gimana tadi kakaknya maksudnya? Kan karena kalian kan katanya hubungannya agak kurang. Ya karena faktor Nah, tiba-tiba misal dia datang, maaf. karena lebaran misal ya maybe gitu. Lu akan ngapain? Gitu. Ngomong apa? Akan ngomong apa dan ya akan berbuat apa biar semuanya baik-baik saja gitu. Satu, kamu harus minta maaf sama orang tua aku. Oke, kalau sekarang mungkin kamu belum merasa bersalah atas kesalahan kamu, nggak apa-apa. Kamu menghakimi hidup anak yatim. Catat. Betul ya? Kamu menghakimi hidup anak yatim. Yang penting aku selama ini pengen nangis, tapi nggak pengen nangis gitu. Kamu datang baik-baik. Jadilah anak yang bisa mencerminkan didikan orang tua kamu sendiri. Datang ke orang baik-baik ya, mau keluar juga baik-baik gitu loh, jangan langsung main ngilang plus gitu kan. Buat kakaknya Lo aku bilangin tanpa kamu sadari. Kan kamu nggak tahu kalau aku udah tahu apa yang terjadi di dalam situ. Aku nggak ikut-ikut. Iya, jadi aku sudah tahu semuanya yang terjadi di dalam situ. Jadi tanpa kamu cerita pun aku sudah tahu semuanya. Dan jadi intinya peluang orang-orang yang menghujat saya, yang nggak berpihak sama saya, yang menghakimi saya seolah-olah saya yang salah, hanya berjuang, saya yang hanya berharap ataupun kamu yang ngejar-ngejar katanya ya. Saya ada buktinya dari tahun 2012, mau dijajarin kayak apapun ada buktinya semuanya. Aku udah lihat sendiri, emang saya klarifikasi juga ya teman-teman, belum tentu kalian tuh kuat jadi dia. Jadi dia garang di luar, dalamnya tuh ambiar. Kalau kalian tahu kenapa? Soalnya saya lihat sendiri bukti-buktinya yang dia tunjukkan, seberapa dia kuat menahan gak kontekan, seberapa dia zamannya masih SMP Talang, zamannya dia mondok di perpus aku di Solo, gak kontekan selama pondokan kayak apa. Pas kuliah juga kan dia jangan cekam, terus kuliah ya dia karena kuliahnya ngertiin seperti apa. Dan Harus ingat ya, ingat titik tersedih kamu saat kamu kehilangan mama kamu. Aku ada di samping kamu, dibela-belain pulang dari Solo, dampingin kamu. Gak nangis lah, udah nggak mau nangis. Support kamu, dan terima kasih juga kamu udah datang pas abahku juga udah nggak ada. Jadi sebenarnya cerita kalian tuh indah banget ya. abahku sama mamahnya dia meninggalnya sama-sama bulan Mei. Masya Allah. Kita udah pernah musuhan 2 tahun kok guys gitu. Kita udah pernah musuhan 2 tahun karena something problem. Nanti akan aku jelaskan di satu vlog aja sekalian bukti-buktinya gitu kan. Khusus buat dia. Bahwa Spesial. yang mau mempertemukan kita lagi ya Allah gitu. Yang buat kita bisa berdamai lagi ya Allah kayak gitu. Jadi buat kalian nih teman-temanku atau teman-temannya dia yang nggak tahu apa-apa, nggak usah sok tahu. Teman-temanku atau teman-temannya dia yang hanya mendengar dari satu belah pihak, coba yuk ketemu sama aku. Aku tunjukkan semua bukti-buktinya terpampang nyata di sini. Aku setuju sih, soalnya aku lihat sendiri gimana perjuangannya dia. Udah lanjut Bu. Yang aku pilih Tegal atau Semarang, alasannya apa? Udah kayak bis Nusantara dong Bu. Tegal Semarang, PP Tegal Semarang, Tegal Semarang, lawi 50.000 kali ya. Sangat complicated ya Mbak Jana. Lain sisi orang tua kita semakin menua, itu tidak bisa dipungkiri. Lain sisi kita punya cita-cita. Nggak ada yang tahu ya Bu, orang sehat aja tahu-tahu That's true. meninggal kayak gitu. Kayak Abah itu Nggak tahu ya, Iya. tiba-tiba Abah kayak gitu, sedih banget gitu loh. Kalau untuk ingin, kita bicara ingin ya, kayak kamu deh pengen di Solo kan, inginnya. Tapi kan balik lagi kan, di Tegal punya orang tua dan tanggung jawab, apalagi aku ya baru tinggal satu orang tuanya. kita sama-sama anak pertama, ingat ya. Tanggung jawab Cewek, kita anak besar pertama. banget, harus kuat banget. Kita yang akan menopang semua beban keluarga kelak. Kalau pengen di Semarang jujur, tapi kalau
kewajiban ya. Insya Allah untuk tahun ini sih mungkin saya ngajar di salah satu universitas yang cukup terkenal di Tegal. Kalau ijazah saya udah turun. Pengennya sih, Ibu dosen. ya siap. Pengennya sih aku mau ngambil kalau dia jadi pindah kampus, aku langsung aja bilang rektornya, Pak, saya pengen ngambil fakultasnya dia. Open DO. Aku pengen jadi pembimbingnya dia, pokoknya nggak mau tahu. Dia harus bimbing aku. Rektornya UPS, udah gitu aja dia ngomong ya. Rektor UPS tuh temennya Mbak Indri. Atasan lebih tepatnya ya Bu, dulunya. Oke, siap. Siap, lanjut toh, tanya. Jana, kapan terakhir kali dipeluk? Mampus. Bentar. Nggak boleh bohong loh ya ini loh. Dipeluk apa dulu, Bu? Dipeluk mama sering. Nggak dipeluk mantan deh. Aku bilang mantan ya, soalnya kan sekarang lu nggak punya cowok. Jujur loh di sini, mampus netizen, ramaikan. Makasih sama aku netizen. Setelah dipeluk 2014 udah. Jadi mana sama kemarin itu? Ini siapa dia Aji? Anaknya Aji baru kali dipeluk. Emang anaknya kagak Bu. Emang anaknya Aji nggak boleh meluk? Ya nggak tahu ya, ada yang ada udah dibalik bagus ya. Ada udah dibalik sama yang ini saya D ya. Oke baik. Jadi ada di mana? Iya, iya. Dani. Iya. Oke, 2014 ya. Sesat pikirannya. Nih. Aduh. Mbak Indri. Hai, dalam. Pilih om-om atau berondong? Oke, siap. Aku jawab om-om yang duda loh, jangan om yang sudah beristri. Karena rasanya dilabrak nggak enak ya. Sama baik. Ada berkata seperti ini guys. Udah jujur ya kan seperti ini guys. Merusak tanaman aja dilarang ya, apalagi merusak hubungan yang telah disahkan oleh agama dan negara gitu. Ayo. Bagus. Benar. Itu bayi siapa ya? Om yang berduit atau berondong yang berduit? Oke, berondong berduit. Jarang Brondong berduit. Karena Brondong aku sering disakitin dan diporotin. Terangan aja ya. Karena Brondong udah itu 1,5 tahun sama Brondong dan udah bikin enak. Sangat-sangat enak. Om berduit aja deh. Ya, siap. Silakan Om bisa kasih biodatanya ke saya. Yang tidak beristri. Beranak nggak apa-apa, Bu, ya kan? Beristri juga nggak apa-apa kan? Barangkali mau nambah. Enggak ikut-ikut. Aku nggak apa-apa. Ada yang kedua kan yang ketiga, Bu, gitu loh masalahnya. Jangan nanti kalau udah sama aku tak pelet. Gak ada wanita yang mau dimadu gitu loh. Iya sih benar. Jadi Jangan tahu sampai. diri gitu loh, Bu. Mending berondong. Enggak juga. Oke lanjut. Jana, Ya. semisal nanti kamu pada saat usianya telah mencapai umur 25 tahun, tiba-tiba kamu dijodohkan dengan seseorang yang tidak kamu sukai, apa yang akan kamu lakukan? Tapi itu pilihan terbaik untuk keluarga. Catat ya, pilihan terbaik untuk keluarga dan masa depanmu. Tapi kamu sama sekali tidak mencintainya. Ya nggak bisa. Tidak mencintainya kan belum ada proses. Ya. Berarti- Dung. Bisa kita garis bawah ya, berarti dia mau. Gini. Mungkin buat kalian yang sukses dalam proses ta'aruf, congratulations gitu kan. Cuman Anto ta'aruf. iya, cuman gini, Gue kagak sukses. aku kalaupun nanti ada seseorang yang datang ke sini karena aku menolak untuk pacaran ya. Amin ya Allah, jangan kayak aku. Gitu, menolak untuk pacaran. Nggak pacaran tapi galau, aku nggak tahu sama dia. Jadi nanti kita proses pendekatan dulu seperti apa gitu. Bibit bebet bobotnya seperti apa kayak gitu, Be. Guys, Bibit. gitu loh. Bobotnya aku. Bobotnya aku kelebihan gitu lah, Bu. Ya. Bobotnya Pak Bos juga kelebihan kok. Krik 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 krik. Oke baik, lanjut. Baik. Lanjut. Kenyang banget, masya Allah. Jana itu seperti apa di matamu? Oke. Ada yang lain. Di matamu. Aduh apaan sih? Oke lanjut. Jelek buruk. Jelek buruk. Buruk Baik, semua. Aduh baiknya ding. Oke. Awal pertama lihat Jana itu
Pas kapan ya? Alim. Pas kapan ya, Alim. Jan? Aku lihat kamu ya. Alim, Pertama sopan, ketemu. pendiam, cantik, mancung, kurus. Apalagi ya? Pertama kita ketemu kapan sih? Kita di sini tuh di meja ini pertama kali. Lu pulang dari Solo itu ya. Jadi saya tuh ponakannya mamanya dia. Tapi jarang banget kesini. Awalnya saya pikir dia anak yang sangat-sangat mandiri. Memang sih mandiri, cuma sekarang aku tahu pipis aja minta diantar. Bisa bayangin lah ya. Bayangin beol, aku suruh nungguin. Bayangin pemirsa di depan dia, gue nungguin dia beol. Rasanya gimana? Daripada nungguin kepastiannya nggak pasti. Nggak ada yang enak sih. Ya jangan itunya dong, Bu. Aduh, Oke. kalau yang nonton lagi makan gimana? Nggak apa-apa, sedap. Oke, lanjut. Dia itu apa ya? Sekarang dia lebih banyak guyonnya daripada dulu menurut aku. Lebih lepas aja sih menjadi dirinya sendiri karena kan kemarin Tidak terkekang lagi oleh aturan-aturan yang tidak. Oke, baik, dia bisa cerita sendiri ya akhirnya. Dulu dia sangat serius bagi aku sendiri dia sangat-sangat apa ya, serius, perfeksionis banget, agamis banget, sangat pokoknya apa ya, agak mengekang hidup dia gitu. Baik sih, tetapi agak seriusnya itu yang sepanengnya itu yang menurut aku kurang lepas lah gitu. Dia anak yang ketika dilepas orang tua bagi aku dia mandiri, dia kuat, dia sangat kuat. Bad buruknya yaitu pipis aja minta dianterin dan susah move onnya itu, aduh. Penyakit yang nggak ada obatnya, Bu. Kalau aku sih ada yang penting ganti baru gitu, Mbak Jan. Oke, Ganti baik. baru, tapi nomor mantan masih di save. Dihubungi pas kangen, Mas aku kangen. Gini Gitu guys, banget. orang ya, aku pinjam laptopnya dia, tas laptop gitu guys. Ya, apa sih gitu loh? Katanya mantannya udah kurang ajar, udah sikutu kupret gitu kan. Tasnya aku sengaja umpetin gitu guys. Mbak, tasnya hilang. Gitu. Aduh, jangan dihilangin, itu kenang-kenangan dari si inisialnya Kevin gitu aja. Itu kenapa gitu loh? Inisialnya tuh Kevin gitu. Ini tuh kenang-kenangan terakhir dari Kevin, jangan dihilangin. Terus apa tujuannya gitu loh guys? Padahal pakai uangku. Padahal dia juga nggak peduli gitu Ya, loh. benar-benar. Cinta, Aku lanjut ya. cinta boleh, bodoh jangan gitu. Jana, ceritakan di sini proses kamu diselingkuin sama siapa, tahun berapa, alasannya diselingkuin apa? Ya juga bisa Bu, ini panjang banget soalnya Disingkat ceritanya. aja intinya. Sama mantan yang pertama aja deh. Jangan sama mantan yang Yang bener-bener kelihatan banget selingkuhnya gitu loh. Lu kan pernah cerita katarin pernah diselingkuhin. dulu aku punya mantan. Zaman. Mantan terakhir. Oh, si D. Ya udah si D Oke. itu. Oke, baik. Dulu tuh ya udah kenal sama kedua orang tua. Dia cuman Abah dulu nggak ngesetujuin. Orang dia suku apa sih? Dia orang Sunda? Seragen. Oh, Seragen. Terus habis itu